Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasril Kambut selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fortunata Elfridayun. Di sini saya bertugas sebagai MC sekaligus moderator. Adapun anggota kelompok saya, Hili Mustopai yang bertugas sebagai presenter 1 dan Franciscus Melanius Padaksabon yang bertugas sebagai presenter 2. Kepada Hilim, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sistem di mana pemerintahan lokal atau daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Di Indonesia, otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah melibatkan delegasi sebagai kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum yang lebih rinci yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Manfaat otonomi daerah antara lain: 1. Pemberdayaan lokal. Pemberdayaan lokal adalah otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. 2. Efisiensi administrasi. Dengan otonomi daerah, keputusan dapat diambil lebih cepat dan lebih efisien karena pemerintah daerah berada di dekat masalah yang dihadapi dan dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka dengan kebutuhan setempat. 3. Pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan potensi daerah. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban otonomi daerah. Kewajiban otonomi daerah mencakup 1. Menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. 2. Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. 3. Menyediakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. 4. Mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. 5. Mengordinasikan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penting untuk dicatat bahwa implementasi otonomi daerah dapat bervariasi antar negara-negara. Tujuan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dapat mengembangkan kehidupan yang berdasarkan demokrasi. 3. Dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 4. Dapat mewujudkan pemerintahan daerah. 5. Dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. 7. Dapat menumbuhkan prakses sekaligus kreativitas meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. 3. Prinsip otonomi daerah. 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya.
Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahnya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari. 2. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. 4. Asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa terdapat 3 jenis, yaitu 1. Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. 3. Asas tugas pembantu. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 5. Pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu 1. Pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2 serta pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan MPR RI nomor 15 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembinaan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 3. Ketetapan MPR RI nomor 4 garing MPR garing 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Dari penyampaian tersebut dapat kami simpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.